Terlanjur menikmati 7. Of Abram. Selamat Pak, istri Anda hamil 4 minggu, ucap dokter di hadapanku. Wina tersenyum penuh kebahagiaan, ia benar-benar terlihat sangat bahagia. Namun, tidak dengan aku. Selama ini, aku memang melakukan pengobatan untuk ejakulasi dini yang aku alami. Aku terus berusaha agar bisa membuat istriku bahagia. Namun, dokter yang menangani penyakitku itu mengatakan bahwa sel sperm asteris yang aku hasilkan mungkin tidak akan maksimal. Bahkan, bisa jadi istriku tidak akan bisa hamil selama aku masih menjalani pengobatan tersebut. Aku tak tahu pasti, apakah memang kesalahan dari dokter spesialis yang menangani aku atau dokter kandungan ini yang salah. Aku terus terdiam, bahkan di perjalanan aku benar-benar merasa tak bisa berkata-kata. Meskipun Wina merasa aneh dengan sikapku, tapi aku tetap berusaha untuk diam. Aku bahkan meninggalkan Wina di ruang tamu ketika kami baru sampai, tidak seperti biasanya. Aku selalu menggandeng lengan Wina dan membawanya serta bersamaku. Aku tidak akan bisa baik-baik saja selama dokter spesialis yang menangani penyakitku belum menjelaskan apa-apa. Pagi itu, di kantor aku merasa gelisah. Janji dengan dokter Boy baru bisa ditemui sore nanti. Sementara aku masih belum bisa tenang. Apakah mungkin Wina hamil dengan laki-laki lain? Namun, siapa pria itu? Aku membuka pesan di dalam ponsel. Pesan yang biasanya membuatku tersenyum bahagia dengan apa yang dikirimkan oleh istriku. Mas, aku pergi belanja ya. Mas, Panji bisa antar aku ke salon nggak? Mas, hari ini aku mau ke rumah ibu ya. Entah mengapa, akhir-akhir ini Wina justru sering sekali izin pergi dan meminta Panji mengantarkannya. Bahkan, ia terlihat sering ke rumah ibu akhir-akhir ini. Namun, hal yang tiba-tiba membuat dadaku sesak adalah ketika aku menyadari tidak pernah ada belanjaan di rumah. Tidak ada barang-barang baru yang mungkin dibeli oleh Wina ketika ia pamit belanja. Bahkan, beberapa hari terakhir aku merasa Wina tidak merawat dirinya. Kulitnya terlihat kusam, tidak seperti biasanya. Lalu, kemana ia pergi setiap kali mengirimkan pesan dan pamit padaku? Mungkinkah ia menemui seseorang di luar sana? Aku cari nomor ibu mertuaku dan berpura-pura menanyakan tentang Wina. Aku harap beliau bisa memberikan keterangan padaku dengan jujur. Namun, mungkin aku tidak akan bertanya seperti apa yang aku rasakan. Biarlah aku menanyakan dengan caraku sendiri agar aku bisa mengetahui kebenarannya. Halo, Assalamualaikum Bu, tanyaku. Waalaikumsalam, Abram. Apa kabar nak? Gimana? Ada yang bisa ibu bantu? Tanya ibu mertuaku. Baik Bu, alhamdulillah. Ibu sendiri gimana? Oh iya Bu, Abram mau tanya. Apa ibu udah menerima titipan dari Abram? Beberapa waktu lalu, Abram titip sesuatu ke Wina untuk disampaikan ke ibu, ucapku. Iya nak, Wina udah kasih. Terima kasih ya, dia terlihat buru-buru jadi sepertinya nggak dengar waktu ibu bilang buat sampaikan terima kasih ke kamu. Jelas ibu. Dek, aku tahu ada yang tidak beres dengan istriku. Terakhir kali Wina pamit ke rumah ibu, dia bilang akan bermalam di sana. Namun, mengapa ibu bilang kalau Wina buru-buru dan segera pergi? Ya Allah, apakah mungkin benar istriku berbagi hati dengan pria lain? Aku bergegas pulang setelah menutup sambungan telepon. Entah mengapa aku merasa ada yang mengganjal di dalam hatiku. Apalagi, aku mengingat dengan pasti. Malam itu, Panji juga tidak pulang dengan alasan membeli perlengkapan untuk pernikahannya. Otakku terus saja berpikiran buruk tentang Wina. Namun, bagaimana aku bisa membuktikan jika Wina memang selingkuh? Aku pulang ke rumah, dan benar saja, ia tidak ada di rumah setelah meminta Panji mengantarkan dia pergi. Wina menyapaku, tapi aku bukan tipe pria yang bisa menyembunyikan perasaanku. Aku tak mampu membohongi siapapun jika memang perasaanku sedang tidak baik-baik saja. Hari itu juga aku melarang Wina untuk pergi bersama dengan Panji. Aku tidak peduli meskipun saat ini ia tengah berbadan dua. Aku benar-benar tidak akan memaafkan dia jika aku sudah bisa membuktikan ia selingkuh. Aku kembali ke kantor, kemudian memutar otak agar bisa membuktikan Wina memang mendua. Segera aku menyuruh sekretarisku untuk mencari tahu tentang pemakaian kartu kredit istriku. Aku yakin, ia tidak akan bisa dengan mudah lolos begitu saja. Jika memang Panji adalah ayah dari anak yang dikandung istriku, aku tidak akan pernah tinggal diam. Tak butuh waktu lama, Lisa mendapatkan data lengkap dari kartu kredit milik Wina. Di sana tidak ada keterangan yang berarti karena memang Wina jarang sekali menggunakan kartu tersebut.
Tunggu dulu, jarang. Kalau dia jarang menggunakan kartu kredit, artinya ia menggunakan uang tunai. Aku berikan lagi data untuk ATM milik Wina. Aku memberikan semua fasilitas itu pada Wina, tapi semua atas namaku. Wina hanya memegang kartu ATM dan kartu kredit tanpa tahu jika semua itu masih menjadi hak milikku. Seperti pengecekan kartu kredit, Lisa juga dengan cepat bisa memberikan laporan itu padaku. Dari data ini, ada beberapa kali pengambilan di ATM yang sama, ucap Lisa. Aku membaca sendiri laporan itu, dan benar saja. Beberapa kali Wina memang mengambil uang dengan jumlah banyak di ATM tersebut. Aneh, mengapa Wina harus mengambil uang di tempat yang jauh? Ucapku. Namun, setelah aku baca kembali laporan tersebut, ATM yang dipakai oleh Wina adalah ATM yang berada di tengah-tengah kota tempat tinggalku dan rumah ibu. Jadi, apakah mungkin ini hanya kebetulan saja? Atau, aku harus menunggu sampai Wina berpamitan ke rumah ibu dan menangkap basah ia bersama pria yang ia sembunyikan selama ini. Bersambung. Judul, Terlanjur Menikmati. Karya, Aksara Lara. Terima kasih.